Salam sepak bola, halo Sobat Liga 1. Nah, kali ini saya sudah berada di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya. Kali ini kita akan meliput terkait VAR yang ada di stadion ini pada pertandingan Persebaya Surabaya melawan Madura United FC. Apa yang menarik? Di Gelora Bung Tomo sebenarnya pada tahun 2023 telah diadakan proses renovasi untuk kepentingan FIFA U17. Dan seperti yang kita tahu di stadion ini juga sebenarnya sudah ada VAR room. Namun pada pertandingan malam hari ini tidak digunakan VAR room melainkan Brimo VARCAR. Apa alasannya? Kita akan cari tahu segera setelah ini dan kita juga akan belajar bagaimana manajemen Brimo VARCAR itu dilakukan di Pulau Jawa. Let's go! Oke Sobat Liga 1, ini kita sudah berada di dalam Brimo VARCAR dan sudah ada Mas Dwi di sini. Halo Mas Dwi, apa kabar? Baik. Baik ya, Mas Dwi boleh kenalan dulu dong ke Sobat Liga 1, berperan sebagai apa sih di teknologi VAR ini? Oh, kalau saya di teknologi dari VAR ini saya berperan sebagai RO. Kebetulan hari ini berperan sebagai RO. Walaupun sebenarnya RO TG pun bisa. Jadi tapi di sini saya hari ini berperan sebagai RO. Oke, RO itu adalah replay operator. Betul, ya, baik. operator. Dan replay operator itu bertugas seperti apa, Mas Dwi? Kalau kita bertugas, kita biasanya adalah memberikan gambar kepada VAR, terutama ketika ada kejadian insiden-insiden yang membutuhkan siaran atau ulangan dari gambar dari kamera-kamera yang ada di lapangan. Oke, begitu. Kalau kita berbicara terkait Brimo VARCAR ini, yang ada di Pulau Jawa itu ada berapa nih, Mas? Sebenarnya kalau yang di Pulau Jawa itu hampir di semua stadion ada, tapi ada beberapa fan yang sedang di maintenance sama LIB sendiri supaya performnya lebih baik lagi gitu. Karena kemarin kebetulan ada yang mungkin ada gangguan tentang kelistrikan atau apa, tapi sudah diatasi sama. Jadi sudah di maintenance sama. Sudah diperbaiki ya benar. begitu. Jadi kalau untuk si Brimo VARCAR yang kita gunakan pada malam hari ini diambilnya dari stadion mana nih, Mas? Oh, kalau ini perpindahan dari Semarang. Dari Semarang. Iya. Dan apakah memang selalu diambil dari Semarang atau bagaimana? Kebetulan kalau yang di Pulau Jawa itu bisa pindah sesuai dengan jadwal yang ditentukan sama LIB sendiri. Oke. Karena LIB sendiri yang menentukan perpindahan ini semua. Jadi setiap TG atau TG lokal pasti udah standby untuk ketika fan ini mau pindah, mereka langsung pindahkan. Langsung dipindahkan. Iya. Biasanya ini karena ini mendekati ada pertandingan Semarang, mungkin fan ini akan pindah ke Semarang dulu. Oke, jadi malam hari ini setelah pertandingan akan dikembalikan ke Semarang. Betul. Begitu ya. Oke, dan terkait manajemen pemindahan ini begitu Mas, itu apakah ada drivernya sendiri atau bagaimana mekanisme pemindahannya? Kalau untuk pemindahannya sendiri ada driver khusus sendiri yang memang biasa mengendarai ini. Jadi emang khusus untuk membawa ini dari satu stadion lain selama di Pulau Jawa. Kalau biasanya di luar pulau kayak di Ternate itu sudah ada fan yang standby terus di Ternate, terus ya sama di Pare-Pare itu juga standby terus. Jadi beberapa stadion sih memang sudah ada. Kalau yang di Pulau Jawa kebetulan mungkin bisa mundar-mandir karena
hanya di Pulau Jawa. Apalagi dari aksesnya barangkali di Pulau Jawa juga Betul. lebih mudah ya Mas ya, dengan adanya tol begitu masih bisa ditempuh melalui darat begitu. Betul. Dan apakah kalau perpindahan si Farkar ini juga berkesinambungan dengan tugas Mas Dwi sendiri sebagai RO atau TG? Kebetulan pasti nanti LIB bakal ngontak ketika mungkin ada jeda match day atau apa. Biasanya ketika mau perpindahan, LIB sendiri akan menugaskan kita untuk mendampingi sebelum ini berangkat, memastikan semua sampai tujuan dengan selamat. Maksudnya ini kan banyak monitor nih. Ya, betul. Pasti kita kalau perpindahan kita selalu ringkes. Jadi selalu diberesin supaya ketika terjadi apapun di jalan, amit-amit itu jangan sampai kejadian. Walaupun sebenarnya kendaraan ini pun diasuransi ketika melakukan perjalanan dari misalnya dari Surabaya ke Semarang itu juga ada diasuransi. Iya, jadi kita pastikan aman ya, baik betul. itu mobilnya sendiri maupun alat-alat yang berada di dalam mobil begitu. Lalu kemudian Mas, kalau untuk perpindahan si Farkar ini biasanya apa perbedaan antara TG dan TG lokal? Jadi seperti yang kita ketahui barangkali TG lokal ini baru gitu ya Mas ya adanya begitu. Nah, itu bagaimana, apa perbedaannya? Sebenarnya sih nggak ada perbedaannya, cuma karena memang TG lokal tuh berarti cuma ada TG misalnya di Surabaya ada TG lokal karena emang dia stay di Surabaya gitu. Jadi memungkinkan untuk dia perpindahan misalnya ketika ini mau dipindahin ke Semarang, TG lokalnya datang untuk menyerah terimakan ini, poin ini untuk jalan ke Semarang, dan nanti di Semarang pun ada TG-nya lagi untuk menerima dari Surabaya. Oke, jadi mereka standby di kota yang memang mereka tugaskan begitu ya. Apalagi sebagai warga lokal barangkali jadi lebih tahu medan juga gitu ya Mas ya. Nah, itu ada nggak Mas cerita-cerita terkait perpindahan si Farkar ini? Barangkali pernah mogok kah atau seperti apa? Mungkin boleh diceritakan ke Sobat Liga 1 yang paling menarik nih. Kalau selama ini sih alhamdulillah, maksudnya syukur juga selama perpindahan ini semuanya aman. Jadi ketika kita nerima perjalanan dari misalnya meninggalkan Surabaya terus diterima di Semarang dengan keadaan yang aman. Jadi jangan sampai sih jangan sampai jangan sampai ada apa-apa. Jangan sampai ada apa-apa. Atau barangkali ketika sudah ada di stadion begitu, ada yang pernah akhirnya tidak berfungsi, biasanya itu disebabkan oleh Farkarnya itu sendiri atau ada kendala lain Mas biasanya? Kalau selama ini sih, kalau kendala dengan alat kita yang punya ini belum pernah sih ada kendala dengan perpindahan, itu belum pernah ada. Tapi kalau mungkin yang pernah terjadi mungkin karena emang balik lagi ke kelistrikan, karena alat ini sangat sensitif dengan listrik. Jadi kalau kelistrikannya nggak stabil mungkin bisa jadi kita terganggu. Kayak pernah kejadian mungkin pernah ngelihat VAR inaktif itu di Balikpapan karena emang listrik. Jadi iya karena dia menggunakan listrik stadion. Kita emang sangat minta kepada panpel lokal untuk menyediakan genset sebisa mungkin genset, karena listrik stadion itu kan pasti jadi satu dengan semuanya ya, maksudnya dengan lampu stadion, dengan sound stadion, semuanya jadi satu. Jadi kita nggak bisa ngontrol gitu. Kalau kita genset, ketika ada masalah kita bisa ngontrol karena langsung larinya, oh ini gensetnya bermasalah, kita lari. Jadi hanya ada di satu genset tersebut begitu ya. Lalu kemudian kalau kita kembali ke topik bagaimana Farkar itu dioperasikan di Pulau Jawa, ada nggak sih Mas perbedaan ketika Mas Dwi sebagai RO kan sudah bertugas di seluruh pulau barangkali ya di Indonesia. Bagaimana nih perbedaan Farkar atau mungkin VAR dioperasikan di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya? Kalau pengoperasian secara umumnya sama aja sih sebenarnya, cuma bedanya perjalanan aja. Bedanya perjalanan? Iya, perjalanan ketika kayak ke Parepare kita cuma bisa turun di Makassar. Sedangkan setelah dari Makassar kita masih ada perjalanan 3 jam lagi ke Parepare. Waduh, jauh sekali ya. Jauh sekali. Jadi ini pun juga sebenarnya VAR-nya kita kirim itu ke Parepare dan stay di sana gitu ya Mas ya. Itu artinya Farkar yang ada di Pulau Jawa pun sudah kita kirim ke beberapa pulau lainnya gitu. Oke, dan sembari itu pun kita juga melengkapi
adanya varum juga ya Mas ya. Benar. Nah, kalau kita kembali lagi juga, apa Mas perbedaan barangkali antara di varum maupun di varkar? Perbedaannya mungkin karena keterbatasan ruangan aja sih. Kalau di varum Lebih nyaman mana tuh Mas? Kalau sebenarnya lebih nyaman di stadion. Di stadion. Dia punya ruangan sendiri, dia aman. Jadi ketika kita instalasi kita nggak bingung harus memposisikan. Maksudnya sebenarnya kita nggak bingung, kita sudah biasa untuk memposisikannya. Tapi alangkah baiknya kalau sudah di stadion, standby. Ketika kita datang kita cuma ngecek sebentar gitu. Karena kalau ini kan kita kalau misalnya perpindahan kita pun harus ngecek semuanya kan, termasuk PC-PC-nya yang ada di dalam, servernya semuanya harus kita cekin benar-benar dia bekerja sesuai normal. Ya, jadi kalau di varum itu sendiri tadi kan sempat disampaikan varkar ini membutuhkan genset Mas. Nah, kalau di varum apakah juga membutuhkan genset? Kebetulan kita itu selalu membutuhkan genset karena memang kita paling amat kelistrikan, ya itu tadi aku bilang. Karena kecuali mungkin ya ada status stadion atau stadion kayak di Bali itu pakai listrik stadion. Nah itu mungkin kalau emang listriknya aman, dinyatakan bahwa listriknya VAR itu berdiri sendiri, mungkin kita mau. Oke, baik. Lalu kembali, ini Mas mungkin pertanyaan terakhir juga terkait driver. Ini kan mobil yang sangat besar sekali begitu ya Mas ya. Ini sepertinya juga lebih besar dari truk begitu. Nah ini drivernya mungkin Mas Dwi pernah tahu harus ada spesifikasi tertentu kah atau seperti apa? Karena kepercayaan untuk membawa mobil VAR ini kan juga tinggi gitu ya Mas ya. Belum lagi kalau mungkin nanti di perjalanan ada yang minta foto lah atau seperti apa gitu. Sebab varkar ini waktu di perjalanan pernah viral Mas. Wah ini varkarnya katanya udah ke Bandung gitu ya, di jalan tol ada yang fotoin gitu. Nah itu seperti apa Mas? Kalau drivernya sendiri ya memang ini kan kebetulan 6 roda, jadi kebetulan emang drivernya yang khusus untuk lisens untuk membawa truk ini. Oke, jadi SIM B ya, gitu ya. Kalau nggak salah itu SIM B1 kalau nggak salah. Nah ya itu dia harus sudah punya lisens juga. Terus udah biasa, dia juga tahu bahwa yang dibawa ini adalah alat yang cukup mahal. Jadi kalau bisa dibawa seaman mungkin. Seaman mungkin, pokoknya sampai tujuan dengan selamat. Kita sih harapnya begitu. Oke. Kita nggak pernah ngeburu-buru driver karena kita juga tahu bahwa perjalanan ini lumayan, nggak bisa kenceng-kenceng juga, nggak bisa cepet-cepet juga. Jadi pokoknya yang penting sampai tujuan selamat. Oke, dan driver ini biasanya didampingi atau tidak Mas? Biasanya sih kalau mereka selalu bawa, maksudnya 2 orang ya. Jadi kalau misalnya Semarang atau ini ada 2 orang. Mungkin nggak tahu, mungkin karena pelan, nanti kalau ngantuk dia mungkin bisa ganti-gantian. Jadi bisa menemani atau bisa bergantian juga begitu ya. Oke, Mas, kalau misalkan ini pertandingan sekitar jam 7 malam nih di Stadion GBT pada malam hari ini, berarti varkar ini sudah diambil dari Semarang berapa hari sebelumnya Mas? Jadi kalau sebelum kemarin tuh berarti di -3. Di H-3 ya? H-3 sih, match day itu dia sudah standby di sini. Sudah standby. Kenapa Mas H-3? Karena H-2-nya nanti kita bakal, ROTG itu bakal ngecek tentang, ya ini tadi setelah perjalanan kita kan nggak tahu apa yang harus dicek, kita harus semuanya pastikan normal itu tadi. Baik, itu di H-2 ya? Ya, jadi sebisa mungkin dia datang di H-3 karena nanti di H-2 kita cekin semuanya. Lalu di H-1 apakah ada pengecekan lain? Kalau di H-1 kita ngecekin bersama HB sih sebenarnya, karena kan kalau di H-2 kita cuma ngecekin semua alat ini berjalan sesuai. Setelah itu baru kita di H-1 kita berhubungan sama HB, kita inputnya semua kamera apakah masuk semua, berjalan dengan normal. Ketika itu udah normal, di hari H match day biasanya kita selalu kalibrasi dan sebagainya itu di hari H begitu ya. Jadi Mas Dwi sebagai ROTG sendiri biasanya sudah datang ke stadion begitu ataupun ke kota tersebut H-2 pertandingan. Begitu ya Mas ya. H-2 pertandingan dicek, lalu H-1 ada proses bersama HB, di hari H ada kalibrasi dan siap digunakan begitu. Jadi nanti malam hari ini kita mungkin bisa melihat juga nih bagaimana perpindahan si
Brimo Farkar ini dari Surabaya menuju ke Semarang. Berarti Mas Dwi nggak ikut ke Semarang ya? Oke, nggak ikut ke Semarang, langsung pulang ke Jakarta ya Mas ya? Oke, bareng kalau gitu. Oke, siap. Itu tadi perbincangan kita dengan salah satu RO yang bertugas untuk pertandingan di BRI Liga 1 2024-2025. Setelah ini barangkali kita juga akan mengetahui ya bagaimana manajemen Brimo Farkar ini berjalan dan juga bagaimana penugasan-penugasan terkait tim yang ada yang bertugas untuk sebuah pertandingan. Begitu Sobat Liga 1. Terima kasih banyak Mas Dwi. Selamat bertugas pada malam hari ini. Semoga semua berjalan dengan lancar. Amin. Baik. Thank you Sobat Liga 1. Sobat Liga 1, kalau tadi kita sudah berbincang sedikit dengan RO yang bertugas pada pertandingan malam hari ini terkait bagaimana sih perpindahan VAR atau Brimo Farkar itu sendiri dari satu tempat ke tempat lain begitu. Nah, kali ini kita mungkin sudah tidak asing lagi nih Sobat Liga 1 dengan Mas Ikrom selaku Football Technology dari Liga Indonesia Baru. Oke Mas Ikrom, apa kabar? Halo Mbak Siva, apa kabar? Halo, baik. Mungkin boleh juga dong Sobat Liga 1 disapa dulu. Halo Sobat Liga 1, semoga semua baik-baik saja ya. Oke, ini pastinya Sobat Liga 1 terus menyaksikan pertandingan BRI Liga 1 2024-2025. Namun yang barangkali Sobat Liga 1 juga ingin tahu nih Mas Ikrom terkait VAR itu sendiri ya. Jadi bagaimana sih Mas Ikrom selaku mungkin manajer di teknologi football ini kemudian memanage atau mengendalikan jadwal dari mungkin pertandingan ke pertandingan, baik itu si mobilnya berpindah dari tempat ke tempat lain, lalu juga bagaimana wasit ditugaskan dan juga dari RO ditugaskan begitu, karena kan kita punya begitu banyak pertandingan begitu ya. Mungkin Mas Ikrom bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya perlu diketahui bahwa VR ini adalah salah satu bagian dari football teknologi yang kita implementasikan di sepak bola kita Liga 1 saat ini. Jadi mungkin kedepannya sebenarnya akan ada banyak teknologi yang akan kita implementasikan. Hanya saja saat ini kita lebih fokus di penerapan VR. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Siva bagaimana memanage replay operator, kemudian wasit dan mobilnya juga. Dan teknologinya. Untuk perwasitan saya kembalikan ke PSSI karena itu menjadi bagian dari PSSI. Untuk operator dan bagian teknologi itu menjadi bagian yang kami wadahi, kami memanage semuanya. Tentunya kami memanage bukan hanya sekedar memastikan bahwa alat-alat tersebut ada di lokasi pertandingan, tapi kita juga memastikan bahwa alat tersebut sehat sehingga alat tersebut siap digunakan. Jadi setiap pertandingan, setelah selesai pertandingan, di setiap venue pertandingan masing-masing VAR akan dicek. Apakah alat tersebut bisa berfungsi, apakah sehat untuk kita gunakan di pertandingan berikutnya gitu. Nah, tentunya kita juga melihat jadwal dari pertandingan-pertandingan ke depannya. Contohnya mungkin saat ini mobil VAR akan digunakan di pertandingan di Surabaya. Di minggu depan mungkin mobil VR ini akan digunakan di Madura. Jadi kita akan memastikan bahwa semuanya itu aman sehingga mudah untuk digunakan oleh replay operator yang bertugas dan penerapan VR dapat kita pastikan di seluruh pertandingan. Oke, jadi kalau terkait replay operator itu ada penjadwalannya sendiri ya, karena mungkin bagi Sobat Liga 1 yang belum mengetahui juga barangkali ada nomor urut nih Mas Ikrom gitu. Saya sempat melihat komen, oh ini barangkali antara wasit, replay operator itu ada urutannya begitu. Oke, mungkin di minggu ini bertugas, minggu depan bertugas. Nah, itu apakah betul seperti itu?
Kalau untuk replay operator, kita nggak ada memberikan apakah ini gantian nggak. Kita tetap seperti perwasitan, kita melihat penilaian berdasarkan jadi berdasarkan penilaian. bagaimana Nah, ini dia bisa membantu wasit VR di ruangan VR itu. Jadi kita menilai dari sisi bagaimana mereka operate, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi dengan panpel, bagaimana mereka berkomunikasi dengan wasit, dengan kita LIB, bagaimana mereka melakukan laporan dan yang lain. Jadi dari situ kita dapat menilai masing-masing replay operator sehingga kita bisa menugaskan kembali apakah operator tersebut layak untuk kita tugaskan di pertandingan selanjutnya. baik. Dan tentunya kita juga mempertimbangkan terkait jarak ya Mbak Sipa. Contohnya mungkin untuk pertandingan di wilayah Sumatera yang di wilayah Barat itu kita nggak mungkin nugasin dari Bali gitu ya. memakan waktu lebih lama. Jadi kita mencari waktu yang efektif sehingga replay operator dapat siap ketika ditugaskan. Baik, jadi ada kategori penilaian itu tadi, yang mana penilaiannya itu pun dari berbagai aspek begitu ya Mas Ikram. Lalu yang kedua kita melihat jarak tempuhnya juga begitu. Betul. Jadi sependapat yang saya ketahui, replay operator itu pun juga tersebar di seluruh Indonesia begitu Mas Ikram. Betul Mbak Sipa, kita saat ini untuk Liga 1 kita punya 15 replay operator yang tersebar dari wilayah barat sampai wilayah timur. Baik, begitu. Nah, tadi juga sempat ada pertanyaan nih Mas Ikram, apa sih perbedaan barangkali mungkin dari perspektif Mas Ikram ada dari VAR yang ada di Pulau Jawa dan yang di pulau-pulau lain? Karena sebagaimana yang kita ketahui juga, paling banyak pertandingan ini kan diadakannya di Pulau Jawa begitu ya Mas Ikram ya. Nah, ini apakah ada perbedaan dari VAR yang ada di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau lainnya? Mungkin bicara ketika penerapan VR di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, sebenarnya di luar Pulau Jawa mungkin kekurangannya adalah ya kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Betul. Jadi perlu kita sadari juga bahwa karena negara kita negara kepulauan, jadi tingkat kelembaban udara itu cukup tinggi, Mbak. Sehingga kita akan meninggalkan satu mobil di masing-masing lokasi yang ada di luar Pulau Jawa. Jadi nggak bisa kita banyak gerak, karena kalau banyak gerak kita khawatir alat-alat kita akan rusak. Sehingga untuk klub-klub yang berada di luar Jawa, itu kita pastikan bahwa mereka kita titipkan satu VR di sana. Nah, untuk yang berada di Pulau Jawa, sebenarnya nilai plusnya adalah di Pulau Jawa ini bisa saling bergantian, bisa saling backup. Jadi contohnya misal ketika ada masalah dengan VR di Surabaya, kita bisa pinjam VR yang ada di Semarang, atau kita ambil yang ada di Solo, yang ada di ruangan kita bongkar, kita masukin ke sini. Jadi untuk di Pulau Jawa kita punya opsi-opsi untuk memudahkan kita. Baik, opsinya lebih banyak begitu ya. Nah, lalu kemudian dengar-dengar katanya di Liga 2 pun kita musim depan akan ada uji coba barangkali terkait VAR begitu ya. Barangkali kemarin di semifinal maupun di final sudah kita terapkan juga nih. Berarti ini akan semakin banyak teknologi VAR itu sendiri yang akan digunakan atau mekanismenya seperti apa, Mas Ikram? Ya, alhamdulillah ya kita sudah berhasil menerapkan VR di final Liga 2 musim ini, teman-teman semua. Jadi dan itu mungkin akan menjadi pertimbangan dari direksi maupun PSSI untuk melanjutkan menerapkan VR di Liga 2. Jadi pun juga sebenarnya di Liga 2 banyak juga tim-tim yang berkompetisi di Pulau Jawa begitu ya. Nah, ini nanti untuk alat-alatnya sendiri, apakah kita masih menggunakan alat-alatnya sekarang atau akan menambah seperti apa? Ya, harapannya kita akan menambah alat karena dengan bertambahnya jumlah klub, maksud saya adalah jumlah klub pertandingan Liga 2, begitu ya. Bertambah, artinya kita harus menambah alat yang harus kita gunakan. Kita lihat aja musim depan. Baik, dan harapannya juga makin banyak stadion yang sudah memiliki VAR room begitu ya. Betul. Nah, ini kan di GBT hari ini kita sedang ada pertandingan Persebaya melawan Madura United. Kenapa ini hari ini kita menggunakan VAR card dan tidak menggunakan VAR room yang ada di GBT? Ya, teman-teman semua mungkin sudah tahu bahwa saat ini di hari ini, di bulan April ini kita sedang melaksanakan training VR baru, kemudian operator baru sedang kita training. Tujuan kita adalah menambah jumlah
replay operator, kemudian dari PSSI juga ingin menambah jumlah wasit yang tersertifikasi VAR, sehingga alat yang biasa digunakan di Surabaya ini kita pergunakan untuk training di Jakarta. Ya karena itu tadi di Pulau Jawa kita banyak opsi yang bisa saling melengkapi berbagai pertandingan. Jadi yang diambil adalah opsinya dari GBT ini begitu ya. Tapi nantinya juga akan kita kembalikan kembali ya begitu. Oke, siap. Itu tadi perbincangan kita dari Mas Ikrom selaku Football Technology Manager dari Liga Indonesia. Jadi kita sudah tahu nih Sobat Liga 1 bahwasanya untuk manajemen, untuk penjadwalan wasit berada di PSSI, namun selebihnya itu dikelola oleh Liga Indonesia juga sebagai operator sepak bola di Indonesia. Oke Sobat Liga 1, terima kasih banyak Mas Ikrom. Ini kita sedang half time, kita akan lanjutkan pertandingan lagi. Seru banget ya pertandingan hari ini. Jadi Sobat Liga 1 juga jangan lupa untuk terus menyaksikan pertandingan BRI Liga 1 2024-2025 tentunya hanya di Liga 1. Dan akhir kata, kita boleh salam sepak bola bersama ya. Boleh. Oke, Sobat Liga 1, salam sepak bola.